Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Stiani dari penerbitan 2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kriteria kelayakan naskah. Yang pertama, ada kesesuaian visi dan misi. Hal pertama yang harus dinilai dari sebuah naskah adalah kesesuaian dari visi dan misi penerbitan. Haruslah sesuai dengan visi misi penerbitan. Jika penerbitan punya visi dan misi mengenai pendidikan, maka naskah haruslah memiliki visi dan misi yang sama di dalamnya. Yang kedua, kesesuaian tema. Penilaian kriteria kelayakan naskah dalam penerbitan selanjutnya dari sebuah naskah adalah kesesuaian tema. Naskah tidak boleh melenceng dari tema yang digunakan dalam penerbitan. Jika tema yang diusung adalah tentang kesehatan, maka naskah yang ada juga harus membahas mengenai tentang kesehatan. Yang ketiga, orisinil. Pihak penerbitan tentunya hanya akan menerbitkan naskah yang orisinil atau asli. Naskah yang orisinil akan memiliki nilai lebih karena belum pernah diterbitkan sebelumnya. Naskah orisinil juga sangat aman sehingga penerbit tidak akan mendapatkan masalah dengan mengenai hak cipta dan naskah yang dijiplak. 4. Kesesuaian format. Setiap penerbit pasti memiliki standar kriteria kelayakan naskah dalam penerbit itu tersendiri dalam format penyusunan naskah, mulai dari ukuran kertas, ukuran huruf, hingga jenis paragraf yang digunakan. Dengan memberikan ketentuan format naskah kepada penulis, maka pihak penerbit akan jauh lebih mudah untuk mengoreksi naskah. Penerbit juga tidak perlu melakukan editing pada penyusunan naskah yang memakan waktu cukup banyak. Yang kelima, tidak bertele-tele. Naskah yang layak untuk diterbitkan adalah naskah yang enak untuk dibaca. Naskah yang isinya singkat dan padat, namun tepat sasaran dalam penyampaian isinya. Naskah yang seperti ini akan lebih menarik untuk dibaca para penikmat buku. Yang keenam, bahasa yang mudah dipahami. Sebuah naskah buku bukan hanya harus memiliki kesesuaian tema dan visi misi, namun juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca, bahkan pembaca yang minim pendidikan sekalipun. Bahasa yang mudah dipahami akan membuat pembaca menjadi lebih nyaman untuk menyelesaikan bacaannya. Selain itu, pembaca juga tidak akan bosan karena tidak perlu berpikir keras untuk mengartikan bahasa yang digunakan. Bahasa yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dapat mempengaruhi siapa pembeli buku dan jumlah buku yang akan terjual. Ketujuh, segmentasi pembaca yang tepat. Sebuah buku bukan hanya harus diterbitkan begitu saja agar mendapatkan keuntungan yang besar, tapi juga manfaat yang akan diberikan pada para pembaca nantinya. Segmentasi pembaca yang tepat akan sangat mempengaruhi diterima tidaknya buku tersebut di pasaran nantinya. Jika penerbit adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi dalam buku anak, maka pastikan bahwa segmentasi pembaca yang ada dalam naskah tersebut adalah anak-anak. Jangan sampai naskah yang diterbitkan nanti menargetkan pembaca dewasa. 8. Memiliki nilai jual yang tinggi. Sebuah penerbitan sudah seharusnya mampu untuk menilai apakah suatu naskah layak untuk diterbitkan atau tidak. Sebuah naskah yang memiliki nilai jual yang tinggi di dalamnya akan memudahkan pihak penerbitan untuk memasarkannya. Penentuan nilai ini dapat dilihat dari naskah bahasa yang digunakan serta kemampuan naskah dalam menyuguhkan bacaan yang menarik. Maka dari itu, diperlukan orang yang benar-benar ahli dalam menilai sebuah buku untuk menentukan kelayakan sebuah naskah. Itulah kriteria kelayakan naskah dalam penerbitan yang layak untuk diterbitkan. Semua kriteria penilaian naskah ini biasanya dilakukan dalam rapat redaksi di mana naskah diputuskan untuk diterima atau dikembalikan kepada penulis. Meskipun melalui pemrosesan yang cukup panjang, namun hal yang didapatkan juga akan selalu memuaskan. Maka dari itu sudah selayaknya bagi kita untuk selalu menghargai setiap buku yang telah diterbitkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.